Haleluya, haleluya. Saya Gomas Marmata. Saya bersyukur, saya percaya senantiasa penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang tak habis-habisnya. Amin. Haleluya. Saya bersyukur dan saya percaya Tuhan Yesus tak pernah meninggalkan kehidupan kita. Amin. Sekali-kali kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Seringkali kita berkata kepada diri kita, kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kita layak di hadapan Tuhan. Amin. Seringkali kita berkata bahwa kita ini adalah orang-orang yang bagian dari orang-orang yang gagal. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan yang berhasil dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyi dulu satu pujian. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita selalu. Amin. Kita nyanyi tarikan pujian bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku.
yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus Tuhan. Ajaib karyamu Yesus dalam hidup kami. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh sikia ya ralabas sikia na ya ralabas sande. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kami percaya Tuhan Yesus tak menjaga kami Tuhan. Bapa, ampuni segala kekurangan kelemahan kami, sempurnakan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu Tuhan selalu yang mengajari kami, agar kami Tuhan selalu bertindak hati-hati dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, tubuh kami lemah Tuhan. Kami perlu ada roh Tuhan, roh Allah, roh kudus yang menjaga kami, yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Yesus baik, sangat baik. Firman Tuhan kali ini saya mau bacakan dari Yesaya 29 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Haleluya. Ya, seringkali di zaman ini, di situasi kondisi yang kita alami, banyak kita ya mudah begitu stres, mudah begitu putus asa, mudah begitu menyerah ya, sehingga kita lupa bahwa ada Tuhan Yesus ya, yang selalu menyertai kehidupan kita, yang selalu mendukung kehidupan kita. Amin. Ya, firman Tuhan ini, sebab aku ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya, hanya huruf besar. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan ya. Jadi Tuhan Yesus tahu rancangan yang baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus tahu rancangan yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Hanya seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Hanya seringkali kita mengandalkan pengetahuan kita. Hanya seringkali kita mengandalkan pemikiran kita. Ya, firman Tuhan ini berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan. Tidak hanya satu rancangan, tapi seluruh rancangan dalam kehidupan kita. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu ya, yang ada pada Tuhan mengenai kehidupan kita, mengenai keluarga kita, mengenai jodoh yang sedang mencari jodoh ya, mengenai sepeda motor atau mobil atau rumah yang sedang mencari, demikian untuk kehidupannya sehari-hari. Tuhan tahu. Amin. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Yang pertama sekali ya, mengapa kita pergi waktu meminta kepada Tuhan, kita minta seturut kehendak Tuhan, kita minta seturut rencana Tuhan, kita minta seturut seizin Tuhan ya. Kenapa?
Karena yang pertama kali ketika Tuhan memberikan bagi kita, Tuhan merancang yang pertama adalah damai sejahtera. Jika kita memiliki semua, memiliki mobil, memiliki rumah, memiliki kendaraan, memiliki semua yang ada di dunia, tapi kalau kita tidak damai sejahtera, itu percuma, itu sia-sia semuanya. Tidak ada gunanya. Hanya keributan-keributan, perkelahian-perkelahian, perselisihan-perselisihan, ego dan sebagainya. Itu semuanya hanya mendatangkan kesia-siaan, tidak ada gunanya. Maka firman Tuhan yang pertama kali dicatat di sini adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan memberikan rancangan damai terlebih dahulu. Karena ketika kita memilikinya, kita damai, hati kita damai, hati kita sukacita. Haleluya. Hati kita dibawa kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya. Dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rencana Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Seringkali kita marah kepada Tuhan. Ya. Kita menerima ini, ya. Tuhan, aku sudah mendapat ini Tuhan, tapi kenapa menjadi seperti ini, seperti ini? Tidak. Seringkali kita memaksakan kehendak kita untuk kita memilikinya. Yang datang apa? Rancangan kecelakaan. Tapi di sini adalah rancangan Tuhan, bukan rancangan kecelakaan. Adalah untuk memberikan. Jadi Tuhan berikan kepada kita adalah hari depan, bukan hari belakang, hari depan. Ya, saya juga mengalami hal demikian. Selalu melihat ke belakang, sehingga saya tidak bersyukur, sehingga saya lemah, sehingga saya putus asa, sehingga sakit penyakit datang silih berganti saya alami dalam kehidupan saya, walaupun saya masih muda. Karena kenapa? Saya selalu melihat ke belakang. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak ada kekuatan, tidak ada spirit, tidak ada Roh Kudus. Ya, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh pengharapan, hari depan. Haleluya. Yang kita perlukan sekarang apa? Hari depan, bukan hari belakang, hari depan. Hari depan apa? Banyak tanggung jawab yang kita kerjakan. Hari depan apa? Pelayanan yang sedang melayani, mengambil pelayanan di gereja-gereja, ya. Pelayanan saudara, ya. Saudara kerjakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pekerjaan saudara juga demikian. Keluarga saudara juga demikian. Kehidupan saudara juga demikian. Amin. Kita belajar kepada siapa? Kita bukan belajar kepada manusia. Kita belajar bukan kepada hamba Tuhan, bukan. Kita belajar kepada firman Tuhan. Kita belajar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita percaya bahwa apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu hanya seperti kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Karena kenapa? Kalau kita lakukan kepada manusia, kita kecewa. Kita ingin dilihat, kita ingin diperhatikan, ya. Kita ingin dibalas semua yang baik yang kita. Itu sia-sia. Maka firman Tuhan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan yang akan membalas yang sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Karena tadi firman Tuhan mencatat dalam kitab Yeremia, Tuhan tahu yang rancangan terbaik dalam kehidupan kita. Ayo seringkali kita memaksakan kehendak itu dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Semuanya kesia-siaan. Amin. Haleluya. Oleh karena itu, ya, kita bawa kepada Tuhan Yesus segala rencana-rencana kita, program-program kita, ya, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, tidak ada yang sempurna, tidak. Seperti saya membaca sosial media, ya, ada saya lihat salah satu, ya, bersaksi bahwa dia cinta pada Tuhan, tapi dia tidak takut akan Tuhan. Amin. Yang paling penting adalah kita takut akan Tuhan. Kita cinta Tuhan, kita takut akan Tuhan. Ya, kita takut akan Tuhan bukan ketika kita berdoa kita lari-lari, bukan. Kita takut akan Tuhan adalah artinya kita menjauhi segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita berlari pada panggilan Tuhan, pada rancangan Tuhan, pada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Karena kita tahu kita butuh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan dalam kehidupan kita. Kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh perlindungan Tuhan. Karena kita tahu kita tidak kuat, kita tidak sempurna. Ya.
Kalau bukan karena Tuhan yang melayakkan kita, kita tidak layak. Amin. Jadi jangan sekali-sekali berkata, aku tidak layak. Tidak, Tuhan sudah layakkan kita. Ya, jangan berkata demikian. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk menebus segala dosa pelanggaran. Itu apa? Untuk kita tetap berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semuanya. Amin. Bapak akan bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik sangat baik Tuhan. Dalam firman Tuhan ini Bapak menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi remah dalam kehidupan kami, dan kami percaya Bapa ada Roh Kudus yang menolong kami, yang memampukan kami agar kami bisa melakukannya Tuhan. Segala tubuh kami yang lemah pada saat ini Tuhan berikan kekuatan Bapa. Segala Tuhan Yesus kerinduan kami Tuhan yang sedang berdoa untuk jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Yang berdoa untuk kendaraan, untuk memiliki kendaraan agar bisa dipakai untuk melayani atau untuk bekerja, Tuhan tolong Tuhan dalam nama Yesus Bapa. Apapun pergumulan kami yang lainnya, kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan Tuhan Yesus solusi yang terbaik, jawaban terbaik dalam kehidupan kami di dalam nama Yesus Bapa. Kami serahkan hidup kami Tuhan dalam penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa share video ini, bagian video ini ya, untuk bisa memberkati banyak orang lagi. Haleluya. Saya semua Tuhan Yesus berkati.